Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu teknik pengolahan data secara statistik ketika data penelitian itu terdapat satu variabel yang disebut dengan variabel mode rating. Nah, variabel mode rating ini merupakan sebuah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah sebuah variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah variabel mode rating dalam sebuah penelitian ketika mau di run datanya secara statistik hanya menggunakan MRA? Jawabannya tidak. Ada dua teknik yang bisa digunakan secara statistik ketika variabel di dalam sebuah penelitian kita terdapat variabel mode rating-nya, ya. Nah, teknik apa itu? Yang pertama disebut dia dengan variabel group analysis, atau sering disingkat dengan SGA. Yang kedua, mode rating regression analysis atau MRA. Nah, para mahasiswa pada umumnya itu lebih menggunakan teknik MRA ketimbang menggunakan SGA. Nah, pada tutorial kali ini saya hanya fokus membahas tentang MRA. Di MRA sendiri pun terdapat ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungannya. Yang pertama dikenal dengan istilah interaksi atau perkalian. Yang kedua menggunakan teknik selisih mutlak. Yang ketiga menggunakan teknik residual. Nah, pada pembahasan tutorial kali ini saya hanya fokus nanti kepada tentang interaksi, ya, atau perkalian. Kemudian pada gambar, ya, kita perlu tahu bahwa di dalam MRA juga memiliki gambar model. Gambar modelnya kira-kira seperti ini. Jika X-nya cuma 1, kemudian Y-nya 1 dan Z-nya 1. Ini jika X-nya lebih dari 1. Ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui gambar modelnya, kita perlu juga menyusun sebuah persamaan secara matematika. Persamaan model MRA secara matematika kira-kira begini. Jadi pada dasarnya MRA ini merupakan pengembangan dari regresi linier berganda, ya. Jadi regresi linier berganda yang kita kenal pada umumnya itu dikembangkan. Jadi kalau regresi linier berganda kan hanya sampai di sini, ya, kira-kira sampai begini. Nah, pada MRA ini khususnya interaksi, maka ada ditambahkan dia variabel-variabel interaksinya seperti ini. Ini merupakan persamaan interaksinya, gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya di mana letak interaksinya, letak interaksinya itu adalah berada pada B5 sampai dengan B7. Ini, ya, ini persamaannya. Nah, apa makna dari persamaan ini? Maknanya adalah bahwa di sini adalah ada koefisien beta dari X1, ini koefisien beta dari X2, ini koefisien beta X3, ini koefisien beta dari variabel mode rating-nya. Kemudian ini variabel beta dari interaksi antara X1 dengan variabel Z-nya atau variabel mode rating. Ini beta dari interaksi X2 dengan variabel mode rating, ini beta dari interaksi X3 dengan Z. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja tutorialkan. Jadi ketika kita menggunakan kita menggunakan atau ingin mengolah data menggunakan SPSS ini, kita pastikan bahwa data yang ingin kita run itu cukup sesuai dengan model yang sudah kita susun seperti ini. Nah, jika melihat dari model ini, kita memiliki atau kita harus memiliki variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel Z, kemudian variabel interaksi antara X1 dengan Z, variabel interaksi antara X2 dengan Z, variabel X3 berinteraksi dengan Z. Nah, di data yang sudah
kita miliki ini, kita hanya baru memiliki X1, X2, X3, Z, dan Y. Kita belum memiliki variabel interaksinya, ya, sehingga kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan variabel interaksi. Caranya dengan mengklik transform, pilih compute variable. Nah, pada target variabel kita buat moderating 1. Nah, variabel moderating 1 ini kan perkalian antara X1 dengan Z. Maka kita ketahui bahwa X1 kita merupakan kualitas produk, kita kalikan ya, tanda kali ini sebenarnya tanda bintang di sini, kita kalikan dengan kepuasan konsumen, kemudian oke kan. Nah, kita sudah memiliki satu variabel yang disebut dengan moderating 1. Untuk menghasilkan interaksi X2 dengan Z, caranya sama juga kita lakukan. Klik transform, compute, kemudian ini kita rubah dulu menjadi moderating 2, kemudian kualitas ini kita hapus, kita ganti dengan harga, karena X2 kita adalah harga dikali dengan kepuasan konsumen. Kita sudah memiliki variabel kedua, moderating kedua. Kemudian selanjutnya adalah moderating ketiga. Variabel moderating ketiga merupakan interaksi antara variabel ketersediaan produk dengan kepuasan konsumen. Nah, kita sudah memiliki lengkap data sesuai dengan persamaan model yang sudah kita bangun. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan pengolahan data. Perlu saya tegaskan bahwa di dalam MRA juga kita perlu membahas atau perlu memasukkan asumsi klasik, ya. Asumsi klasiknya itu terdiri dari pengujian normalitasnya, multikoliniaritasnya, dan heteroskedastisitasnya. Perlu menjadi catatan bagi kawan-kawan semua bahwa asumsi klasik itu akan selalu digunakan pada pengujian multivariat. Ya, pengujian multivariat. Salah satunya ini adalah MRA. Tetap kita masih harus menggunakan asumsi klasik. Namun pada tutorial kali ini saya tidak akan mencantumkan pengujian asumsi klasik. Anda bisa lihat nanti di pengujian asumsi klasik di tutorial saya yang sebelumnya sudah saya letakkan atau sudah saya upload pada akun YouTube saya. Silahkan tonton bagaimana membahas tentang asumsi klasik. Jadi pada tutorial kali ini hanya fokus untuk membahas bagaimana melakukan pengolahan data dengan teknik interaksi, menggunakan MRA dengan pendekatan interaksi. Nah, setelah kita memiliki data begini, selanjutnya kita lakukan pengolahan atau kita run secara regression, ya. Jadi kita klik analyze, kemudian regression linear. Nah, pada variabel dependen kita masukkan variabel dependen kita pada kolom dependen, kemudian semua variabel bebas, kemudian variabel moderating dan variabel interaksi ini kita masukkan ke dalam kolom independen. Kemudian selanjutnya langsung saja kita klikkan OK. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Terkait dengan pengujian MRA dengan pendekatan interaksi. Nah, bagaimana cara kita membaca? Pada dasarnya untuk pengujian, untuk interpretasi dari hasil analisis MRA ini sama dengan pembahasan pada interpretasi regresi linear berganda, sehingga pada tutorial ini saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana melakukan interpretasi atas hasil model ini, karena saya hanya memberikan tambahan penekanan pada bagaimana menentukan apakah variabel Z itu sebagai variabel moderating atau bukan variabel moderating. Baik, karena hasil sudah kita peroleh, kita sudah tahu hasilnya ini,
maka kita bisa lihat bahwa dari hasil pengujian kita ketahui bahwa kualitas produk itu adalah signifikan, ya. Variable produk signifikan dengan mengabaikan asumsi klasik yang sudah saya bilang di awal, ya. Tetap itu harus dilihat, tapi pada poin tutorial saya ini hanya fokus untuk membahas tentang MRA dengan pendekatan interaksi, sedangkan asumsi klasiknya Anda bisa lihat di tutorial saya yang sebelumnya. Nah, kualitas produk ini signifikan, kemudian harga tidak signifikan, kemudian ketersediaan produk tidak signifikan, kepuasan konsumen tidak signifikan. Nah, dalam kasus ini, kepuasan konsumen bukanlah variabel bebas karena dia tidak signifikan. Kepuasan konsumen bukanlah variabel bebas. Nah, sedangkan pada mode rating 1 nilainya itu signifikan. Artinya bahwa variabel mode rating atau kepuasan konsumen dia mampu berlaku atau dia merupakan variabel mode rating bagi kualitas produk. Jadi variabel kepuasan konsumen merupakan variabel mode rating bagi kualitas produk untuk melakukan pengaruh terhadap minat membeli. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah si kepuasan konsumen ini memperlemah atau memperkuat bagi kualitas produk, memberikan tekanan kepada minat membeli? Itu pertanyaannya. Karena seperti saya bilang di awal bahwa variabel mode rating pada dasarnya merupakan variabel yang memperkuat atau yang memperlemah. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen atau variabel Z-nya di sini memperkuat variabel X1 mempengaruhi variabel Y. Seberapa besar pengaruhnya? Pengaruhnya sebesar 0,2117. Nah, sedangkan variabel Z atau variabel kepuasan konsumen bukan merupakan variabel mode rating bagi harga dan ketersediaan produk. Kenapa demikian? Karena nilainya di sini tidak signifikan. Jadi kalau nilai ini signifikan, maka variabel Z merupakan variabel mode rating. Apakah dia memperkuat atau memperlemah? Jika di sini nilainya positif, maka dia merupakan variabel yang memperkuat. Ya, variabel Z itu memperkuat variabel bebasnya. Jika nilainya minus, maka dia memperlemah. Jadi kalau melihat kasus mode rating 2 dan mode rating 3, sebenarnya kepuasan konsumen ini memperlemah, ya. Memperlemah harga dan kepuasan atau ketersediaan produk, hanya tidak signifikan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kepuasan konsumen bukan variabel mode rating bagi harga dan ketersediaan produk. Ya, saya rasa cukup jelas, ya. Nanti jika ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa mengajukan pertanyaan pada di bawah video ini. Kita bisa berinteraksi di situ. Saya rasa demikian tutorial terkait dengan analisis statistik menggunakan mode rating regression analysis dengan pendekatan interaksi. Dukung akun YouTube ini, subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat juga bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.